Isi aja itu aja. Kalau mau yang lebih ekstrim lagi ya ambil akuin yang kayak direkomendasikan Mas Bro ini swap. Karena dekat-dekat ini ingat ya dekat-dekat ini CTH akan pump karena nggak bisa sistem kalau dia belum pump. Pak Habibie, ini tak rekam biasanya banyak yang nanya. Kalau saya ngomong terus kan dia nggak percaya, harus pakai dengan suara orang lain. Tolong dijelaskan, ini baru saya rekam sekarang. Kronologinya pertama masuk PTC sama masuk PP sama temen-temennya sampai beli dapat miliaran itu, cuan berapa, sudah berapa kali ngambil take profit, coba diringkas secara detail dari awal sampai akhir. Oh ya, ini dan memberikan motivasi yang sangkut-sangkut supaya di grup pada nyaman. Oh ya, gini, jadi teman-teman di grup kalau memang mau main di meme, karena meme kan potensi cuannya sangat besar. Lebih baik saya saranin di PP karena kenapa? Saya di PP sudah dari tahun 2023 kuartal pertama. Pada saat itu PP muncul hanya di beberapa exchange kayak Bitcoin, Bitget, Maxi. Di situ sudah mulai hype. PP dulu itu curiganya saya, PP itu langsung listing beberapa exchange besar kayak Binance, Crypto.com. Tiba-tiba ini kayak ada visi misi. Dari situ. Nah, pada waktu itu saya belinya 500.000 dapat 50 juta koin, masih murah. Terus dia naik listing Binance, pas listing Binance koreksinya itu dia ATH-nya di 1 miliar market cap, 1 miliar market cap. Terus dia koreksi sampai 300 juta market cap. Coba bayangin koreksinya dalamnya bagaimana. Nah, di situ saya duet sampai beberapa bulan, tiba-tiba diangkat lagi harganya. Nah, teman-teman saya kemarin saya sarankan beli di PP. Karena kenapa? Ada 2 kandidat kemarin yang saya usulkan antara SIBA atau PP. Tapi kita lihat performanya dulu. Ini PP bahaya ini. Karena kenapa? Dia kandidat kuat, kuda hitam di meme bulan 2025. Makanya kita masuk di sana. Jadi ada teman yang masuk 10 juta dapat 1M. Naik sedikit, tergiur, tambah lagi 1M. Mulai sampai 3M. Jadi dia hold sampai ATH kemarin 2024. Itu kita hold berapa tahun? 2023 hampir 2 tahun kita hold. Mau dia pump, mau dia apa, enggak di TP. Karena kita target kan yang lebih tinggi. Jadi kemarin di TP di 0,4 di Indonesia. 0,4 itu dia TP 1M dengan modal 10 juta, dia TP 400 juta. Coba bayangin berapa kali lipat? 40 kali lipat dari harga matangnya di 2023 setelah koreksi. Nah, jadi teman-teman, kalau memang masih ada yang sanggup, di hold saja. Karena harga sekarang itu belum mencerminkan keuntungan Anda atau kerugian Anda. Kalau memang minus, tahan saya kalau perlu tambah muatan. Karena acara belum selesai, all season belum terjadi, pemotongan di bulan 2025 pun belum terjadi. Kalau sudah terjadi pemotongan 2 kali ini, kira-kira harga PP sampai di berapa? Pasti di atas 1 rupiah, kan lebih.
Kalau tembakan saya bisa sampai 5 rupiah sampai 10 rupiah. Itu. Karena kenapa? Uang global masih terkunci. Jadi sebenarnya banyak sekali yang diuntungkan dari PP di sini. Kelompok saya saja 6 orang di situ yang cuan lumat di PP. Cuan sampai 40x. 40x dari harga terbawah. Cuma kenapa begini, pada waktu harga terbawah tidak ada yang mau percaya PP akan meledak. Dia baru masuk di harga 0,1. Pasti di grup ini, mohon maaf ya, banyak yang begitu. Waktu masih terlalu murah, 1 juta dapat 100 juta poin, nggak ada yang mau beli, nggak ada yang percaya sampai harga sekarang. Nah, kalau saya mengatakan PP akan 10 rupiah, mungkin belum ada yang percaya juga. Tapi bagi Wales-nya mencapai harga segitu bisa-bisa saja, bahkan lebih. Jadi tenang aja, hold saja. Nggak mungkin PP mau turun sampai ke bawah, karena kenapa? Market cap-nya ditahan, bos. Ada Wales yang nahan, belum lagi holder yang nahan. Nah, jadi gitu ya masukan dari saya. Terakhir kembali sama Mas Bro. Kemudian menurut Mas Habib ini, holdernya nanti akan sampai nggak untuk sampai 1 juta holder ke depan? Jadi gini, 5 kemarin dia menyentuh 1,5 juta holder karena orang kumuh-kumuhan di sana. 400.000 holder sekarang itu orang holder masih sekian loh, dari 2 tahun yang lalu sampai sekarang orang belum kumuh. Alsisa belum terjadi, orang belum kumuh. Alsisa belum terjadi. Kalau Alsisa sudah terjadi, orang akan kumuh, mas. Kita akan lihat nanti holder PP drastis, akan peningkatannya itu makin drastis bertambah kalau orang sudah kumuh. Nah, untunglah kita yang masuk dari sekarang, dari 2 tahun yang lalu, dari modal 1 juta bisa saja ke puluhan atau ratusan juta. Karena kenapa? Orang kumuh di atas kita, di atas harga kita. Sekarang mengenai jaringan Pak Habibie, mengenai jaringan, perbedaan antara koin-koin jaringan Sol dan yang di jaringan ETH. Gini, meme itu sekarang didominasi dari beberapa jaringan. Pertama, jaringan BSC, banyak sekali meme di sana, BSC. Kedua, jaringan BES, kayak bread, coin bread, jaringan itu jaringan BES. Ketiga, jaringan Solana. Ini Solana ini yang banyak makan korban pom-poman, kayak Wave, kayak Bong, God, Munim, banyak korban di sana, banyak yang sangkutan di sana. Nah, meme yang paling kuat itu ada di jaringan ETH. Kenapa? Kalau ETH mau pumpnya itu akan semakin tinggi. Karena kenapa? Liquidity banyak di ETH. Wales ETH itu gemuk-gemuk, nggak usah diragukan Wales ETH. Tiba aja pernah di pump. Kalau alumni Sibak pasti paham. Tiba aja pernah di pump. Dari 0,9 sampai 40. Bayangkan, ini 50. Tiba. Percaya nggak Pak Hamid kalau nanti PP ini akan jadi rajanya meme coin? Kalau bilang raja meme coin, terus kali ini dia rajanya. Terus kali ini dia rajanya meme coin. Kurang aja dulu. Tak bawa nak.
Oke, Oke, Mas Bro lanjut. Oke ya, saya ingin dengar langsung supaya teman-teman untuk supaya tahu untuk motivasi. Pertama itu Pak Hamid itu beli totalnya berapa juta sampai pertama beli sampai terakhir beli, dan cara akumulasi cicilnya hingga dapat koin berapa, udah pernah TP berapa ratus juta. Begini Mas Bro, gini. Saya kasih simulasi yang paling kecil ya. Karena kan saya modalnya juga minim. Saya itu akumulasi PP 200.000, 300.000, 100.000, ada uang lagi 200.000, uang dingin. Sampai uang saya di situ sekitar 2.800.000 keseluruhan yang saya masukin. Mentok 200 juta koin PP, 200 juta koin. Setelah itu 200 juta koin sudah akumulasi lagi. Nah, pada waktu itu bulan 2 2024 tanggal 26 PP itu mulai pump sampai market cap 6B. Iya, 6B. Uang saya yang 22 juta saya pada waktu itu naik sekitar 30 jutaan. Coba bayangin, buat cicilan ratusan, 200, 300, naik 30 juta. Nah. Terus setelah naik 30 juta, koreksi lagi. Belum saya jual. Koreksi lagi, di situ cobaannya banyak. Di situ cobaan paling berat. Kira-kira koreksi itu sekitar naik turun itu ada 10 bulan. 8 bulan lah. 8 bulan. ATH kan di 2000, ATH kan di bulan 11 tahun lalu. Nah, di situ saya TP 20%. Iya, itu TP 20%. TP itu di sekitar kalau nggak salah kemarin berapa ya? 60 juta TP. Jadi kalau mau cuan, ini persoalan waktu, sabar saja. Jangan lihat harga sekarang. Oke, yang terakhir Pak Hamid, yang terakhir kasih motivasi untuk holder yang masih sangkut. Oke, bagi teman-teman yang masih sangkut, sabar. Solusinya biar nggak sangkut, DCA beli lagi kalau di saat penurunan supaya naik sedikit, sangkut kita beres. Gitu. Karena sebenarnya bahasanya di kripto itu sangkut itu adalah rugi yang sementara. Kalau Anda sangkut, Anda CL, Anda rugi sebenarnya. Itulah rugi yang sebetulnya itu kalau Anda sudah sangkut terus di CL, itulah rugi yang sesungguhnya. Tapi kalau Anda hold, Anda di CA setelah turun, sangkut kita sedikit terus. Kalau di saat ada kenaikan, karena nggak selamanya market turun, pasti ada naiknya. Sebenarnya ini strategi wealth juga. Kenapa dia harganya ditanamkan dulu di sini, diturun di sini untuk membuang retail. Ya, retail masuk di atas nanti. Oke. Karena kalau mau dipikir. Oke Pak Hamid, yakinkah PP nanti ke depan meme coin yang terbaik saat ini, nggak ada yang lain? Untuk sampai sekarang belum ada yang bisa ngalahin hype-nya PP dari segi market cap, belum ada. Ini kelas meme ya, belum ada. Kemarin lawannya itu Bong, Floki, Wip, sudah redup semua. Sisa PP yang masih berstina. Bahkan beberapa saat nanti ini PP akan menyalip market cap Shiba. Karena kenapa? Komunitas Shiba sudah pasti terlihat.
dia beralih ke PP, dia beralih yang meme yang katalisnya baru. Nah, ini kata kuncinya. Kalau mau cuan besar, masuk di meme yang lagi hype di bulan kali ini. Yang meme lagi hype sekarang masih di PP, belum ada yang lain. Kandidat lawannya salah satunya Trump. Karena ada banyak putusan juga, studi ditahan 80%. Oke, kita singkat saja Pak Amit. Ini kan banyak narasi di tahun 2026, siklus kemarin itu kan tahun 2021 bull, tahun 2022 bear. Siklus yang berubah ini kan bukan berarti tahun 2025 itu ngebear, justru ada pandangan narasi yang baru bisa lanjut tahun 2026 dengan adanya pemangkasan suku bunga yang infonya sampai 7 kali sampai akhir tahun 2026. Pandangan Pak Amit seperti apa? Jadi begini, salah satu yang membuat Bitcoin bear market adalah sama katalis perang, kedua kenaikan suku bunga. Nah, kalau katalisnya tahun ini dan tahun depan berubah, pemotongan 7 kali, berarti nggak ada jalan untuk bear market. Bisa jadi, ini bisa jadi ya, bulan dilanjut sampai tahun 2026. Bulan dilanjut sampai tahun 2026. Sampai selama pemangkasan suku bunga dilakukan terus-menerus sampai akhir tahun depan, bisa jadi bulan sampai ke sana. Jadi ini mungkin season terpanjang menurut saya. Karena liquidity nggak akan keluar selama BTC mencapai area baru terus. Nah gitu menurut saya. Oke, terima kasih Pak Amit ini untuk kesaksian yang di grup ataupun di luar sana biar memahami bahwa bukan hanya kata-kata saya. Mungkin kalau kata-kata Mas Bro kan sudah bosen ya, memang banyak sekali yang memprediksi tahun 2026 itu kalau secara siklusnya yang berjalan di relnya itu bear market. Tapi bear market dan enggak itu kan itu ada sebabnya. Sebabnya dengan adanya ETF spot itu BTC itu sudah makin diadopsi dari berbagai belahan dunia, nggak mungkin akan jatuh ratusan juta kayak tahun siklus sebelumnya, itu mimpi itu. Dan waktu kenaikan PP yang gila-gilaan itu memang bersamaan dengan pemangkasan suku bunga, artinya sekarang itu masih berputar-putar, aliran dana segar itu belum masuk ke kripto. Kemudian selanjutnya juga BTCD-nya masih tinggi, masih ngurusi BTC yang belum masuk ke all season, dengan Bitcoin dominan yang masih di atas. Untuk orang-orang senior yang pakar-pakar itu dia masih duduk santai ngopi sambil merokok, dia akan akumulasi terus dan jualan itu setelah betul-betul BTCD-nya turun dan altcoin seasonnya naik ke atas. Dan selama perang pun ini sudah mulai membaik, dan saat perang itu kan sebetulnya banyak yang tahu bahwa BlackRock tuh nggak ngurusin perang, malah akumulasi ETH sama BTC besar-besaran. Dan kita ingat di tahun 2017 300 kali lipat untuk ETH, tahun 2021 ada 50 kali lipat kenaikan ETH. Kalau diprediksi tahun 2025 sampai 6 kali lipat saja sudah ratusan 120 juta. Makanya untuk yang punya uang banyak, untuk lebih aman lagi, nggak usah koin-koin baru yang belum jelas, belum pernah mengalami bear market. Tapi kalau sudah mengalami bear market seperti ETH, BTC, BNB, Sol, ya, Cardano, itu mending jadikan pilihan ataupun Uniswap daripada kita milih meme koin yang nggak jelas, hanya pam-paman, karbitan sesaat. Beda dengan PP. PP ini koin yang berjalan sangat murni, nggak ada pam-paman dan perlu dipahami holdernya naik terus. Yang lebih menarik itu ketika ada sebuah gap
ataupun koin yang di dalam websitenya selalu ketinggian janji-janjinya, listing di sini, disinilah proyek ini ABC, dan selalu memberikan harapan-harapan angin segar, angin surga, itu salah satu penipuan. Beda dengan PP, kita nggak pernah membuka-buka websitenya, ya gitu-gitu saja. Bahkan ketika listing di Coinbase ataupun di Robinhood itu dari websitenya, depth-nya itu nggak akan keluar-keluar, justru dari media-media lain yang memberitakan. Itu salah satunya itu. Dan yang lebih penting secara fundamental, koin itu mau project bagus kayak apa, teknologi secanggih apapun, tanpa investor, tanpa demand akan sia-sia. Demand, investor, holder sekarang pada merapat untuk meme coin ada di PP. Sekelas Bong dulu saingan yang luar biasa. WIP sudah mental semua, Ploki sudah mental semua ya. Jadi salah satunya itu. Dan yang terpenting, debt itu penting. Jangan sampai debt megang di atas 10% itu udah kita akan kecolongan. Ataupun dilihat dari sosoknya seperti apa. Umpamanya sosoknya yang sekarang baik-baik saja, nanti setelah melihat market cap gede tiba-tiba maling, ya dijual punya dia tokennya. Tapi kalau PP mau jual apa, debtnya megang tidak lebih dari 3%. Beda dengan koin-koin yang memang debtnya megang sampai 80%, 70%, habis kita dimakan sama mereka. Mungkin itu aja yang saya sampaikan untuk motivasi kita semua. Terima kasih, selamat malam. Apa ada yang mau tanya lagi nih? Mungkin udah jam 11 lebih ya, bisa disambung lagi besok lain waktu. Terima kasih, ada Pak Hamzah, juga ada Pak Habibi, dan yang lain-lain, ada Pak Abdul. Mungkin sampai di sini aja, karena sudah malam jam 11 lebih, gampang besok lagi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika Mas Bro banyak salah ataupun ucapan yang kurang sopan. Ini masih sedikit ya, mungkin pada kacau ataupun sungkan ya ketika melihat market lagi turun gini. Naik turun juga harganya masih bagus. Mungkin itu aja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat malam semua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.